Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1147. Putra Jahat. Tepat ketika palu itu masih berjarak puluhan kaki dari Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengangkat tangan kirinya sedikit, lalu dengan lembut mengayunkannya ke arah palu itu. Qiong Zhan terguncang dan terbang keluar sambil membawa palunya. Ia terbang ribuan kaki. Setelah berhenti, tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao mengabaikan Qiong Zhan. Tiba-tiba dia menekan ringan bahu kanan Ye Guan dengan tangan kanannya. Di dalam tubuh Ye Guan, kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang. Melihat aura Ye Guan semakin kuat, wajah Qiong Zhan menjadi gelap dan sedikit keganasan melintas di matanya. Dia tiba-tiba terbang ke udara dengan palu besi di tangannya, lalu menghantam Ye Guan dan Fan Zhao yang tidak jauh dari sana dengan palu lainnya. Saat dia menghancurkan palu itu, ruang dan waktu di lapangan benar-benar penyok, seperti dasar pot. Itu sangat mengerikan. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao menoleh dan melambaikan lengan bajunya. Qiong Zhan terpesona lagi. Setelah berhenti, Qiong Zhan menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan dengan sedikit rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa Kaisar Fan Zhao sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat tepatnya, karena mereka belum pernah bertarung satu sama lain. Dan selama pertarungan ini, dia menemukan bahwa wanita ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah pertempuran Zhen Fei Qiong, Kaisar Fan Zhao tidak terus menyerangnya, tetapi mengalihkan pandangannya untuk melihat Ye Guan di depannya. Pada saat ini, hampir 90% dari 18 hati hukum tertinggi di tubuh Ye Guan telah diserap olehnya. Alam Ye Guan saat ini juga telah mencapai alam dewa tertinggi. Tidak hanya itu, karena ia telah menyerap terlalu banyak hati hukum tertinggi. Pada saat ini, banyak sekali rune aneh yang muncul di tubuhnya. Hukum tertinggi, ketika menjalankan hukum tertinggi untuk memperoleh kekuasaan besar, seseorang juga harus menaati ajaran hukum tertinggi. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan mengerikan yang tak berujung di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan hukum-hukum itu, yang merupakan berbagai macam batasan. Pada saat ini, Mongus Wu, Kaisar Duoyuan Dao, dan Si Wen tiba-tiba muncul di samping Qiong Zhan. Qiong Zhan menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, wanita ini sangat kuat. Meng Wu melirik Ye Guan dan berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, dia segera kembali ke wujud aslinya, tingginya hampir 100 kaki. Lengannya seperti pilar, dan api menyala di matanya. Aura yang kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, galaksi mulai mendidih. Mongus Wu tiba-tiba meraung, mengepalkan tangannya, lalu menghantam keras ke arah Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao yang berada tidak jauh darinya. Betapa mengerikannya jika seorang dewa agung yang sakti dan berada di puncak kekuasaannya menyerang dengan sekuat tenaga. Saat kedua tinju itu saling menyerang, aura dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyapu, dan seluruh area Shang Xu diselimuti oleh aura dan tekanan ini. Tidak jauh dari situ, Kaisar Fan Zhao bahkan tidak menoleh, dia hanya mengangkat tangannya dan melambai. Wah, hanya dalam sekejap, prajurit luwak itu benar-benar terpesona. Melihat pemandangan ini,
Qiongzhan dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ekspresi Si Wen juga menjadi serius. Awalnya dia mengira bahwa kekuatan Qiongzhan dan yang lainnya hampir sama dengan kekuatan Kaisar Fan Zhao. Tetapi sekarang tampaknya perbedaannya cukup besar. Setelah Mongus Wu berhenti, dia juga sedikit terkejut. Dia melihat tinjunya, yang keduanya patah dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Mongus Wu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Kaisar Fan Zhao yang tidak jauh, dengan sedikit ekspresi serius di matanya. Pada saat ini, Na Qiongzhan tiba-tiba mendongak dan berkata, "Tuan Yi, apakah Anda yakin tidak ingin menghentikannya?" Tuan Alien, penguasa negeri asing, awalnya, mereka tidak ingin bergabung dengan negeri asing. Bagaimanapun, negeri asing dan negeri para dewa selalu menjadi musuh bebuyutan. Namun, tidak ada cara. Mereka tidak ingin hukum dan ketertiban tertinggi muncul kembali. Sekarang mereka semua sudah jadi bos. Siapa yang mau tunduk? Saat suara Qiongzhan jatuh, ruang dan waktu di langit tiba-tiba bergetar sedikit. Dan kemudian seorang pria paruh baya berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar. Tuan Alien, ketika mereka melihat Tuan Alien itu, jejak ketakutan terpancar di mata Qiongzhan dan yang lainnya. Negeri asing, tempat ini sangat mengerikan. Kau tahu, bahkan di puncak dinasti Shengsu, tempat ini tidak dapat menghancurkan mereka. Setelah Master Alien itu muncul, dia melirik Qiongzhan dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Masalah ini adalah urusan internal dinasti Shengsu kalian, dan tidak ada hubungannya dengan wilayah alienku. Kalian harus menyelesaikannya terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia minggir, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan apapun. Melihat pemandangan ini, wajah Qiongzhan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa pemimpin alien ini ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, lalu meraup keuntungan. Qiongzhan dan Meng Wu saling berpandangan, dan melihat Ye Guan di kejauhan hendak melakukan terobosan total. Mereka sama sekali tidak mempedulikan etika bela diri, dan bergegas menuju Kaisar Fan Zhao dan Ye Guan bersama-sama. Tidak jauh dari situ, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya ke arah Qiongzhan dan Meng Wu yang sedang bergegas, lalu menekannya dengan ringan. Ledakan, dalam sekejap, Qiongzhan dan Meng Wu ditekan di tempat. Melihat pemandangan ini, Si Wen yang tidak jauh darinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius di matanya. Kekuatan wanita ini benar-benar keterlaluan. Pemimpin asing itu melirik Kaisar Fan Zhao, dan senyumnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dengan lembut. Wah, Qiongzhan dan Meng Wu langsung terpesona. Sebelum keduanya sempat terkejut, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan Kaisar Fan Zhao menarik tangan kanannya. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Melihat kejadian ini, wajah Si Wen tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu bahwa Ye Guan telah menjadi lebih kuat lagi. Kaisar Fan Zhao menoleh dan menatap Qiongzhan dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Qiongzhan, kamu benar-benar berkolusi dengan negeri asing. Tahukah kamu bahwa leluhurmu, Jenderal Qiongzhan, tewas di tangan negeri asing?" Qiongzhan menatap Kaisar Fan Zhao. "Jika bukan karena dinasti Shengsu yang dengan sengaja menjebakku, bagaimana mungkin leluhurku bisa mati di tangan orang asing?" Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya. "Anda salah. Leluhur Anda adalah orang yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui konspirasi kaisar sebelumnya dari dinasti Shengsu?
dia mengetahuinya. Tetapi dia tetap melawan orang asing tanpa ragu-ragu. Qiongzhan mengerutkan kening. Kaisar Fan Zhao menghela napas pelan. Masalah ini disebabkan oleh Kaisar dinasti Shengsu yang picik. Saya minta maaf kepada Jenderal Qiongye. Jadi, demi Jenderal Qiongye, saya tidak akan menghancurkan klan Dewa Besi Anda. Qiongzhan berkata dengan dingin. Menghancurkan klan Dewa Besiku, Kaisar Fan Zhao, kamu sangat sombong. Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, berapa banyak orang yang bisa kamu lawan. Kaisar Fan Zhao tersenyum. Dan tiba-tiba dia menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, wajah Qiongzhan berubah drastis dalam sekejap. Sebelum dia sempat bereaksi, tenggorokannya tercekik. Semua orang terkejut. Kaisar Fan Zhao menatap Qiongzhan yang begitu dekat dan ketakutan. Lalu terkekeh, kau pikir kau adalah lawanku, naif. Sambil berkata demikian, dia melemparkannya ke samping. Wah, ribuan kaki jauhnya, waktu dan ruang di sana langsung hancur, dan hanya jiwa Qiongzhan yang tersisa. Pada saat ini, semua orang di lapangan merasa ngeri. Wajah Si Wen penuh dengan ketidakpercayaan. Sial, dia telah sangat meremehkan kekuatan penguasa istana ini. Si Wen menoleh untuk melihat Kaisar Multiverse di sampingnya. Kaisar Multiverse tampak sangat tenang. Dengan senyum tipis di bibirnya, seolah-olah semuanya terkendali. Melihat Kaisar Duoyuan begitu tenang, Si Wen merasa jauh lebih santai. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao mengabaikan Qiongzhan dan yang lainnya. Dia berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan merentangkan telapak tangannya. Tiba-tiba, 4 pecahan emas muncul di telapak tangannya. Segel ilahi tertinggi, tak jauh dari situ. Sang prajurit luwak menatap ke-4 pecahan emas itu. Matanya penuh ketakutan. Bila segel ilahi tertinggi dipadatkan kembali, berarti hukum tertinggi telah dipulihkan dan siapa saja yang mengamalkan hukum tertinggi harus menaatinya. Tetapi saat ini mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menonton. Ye Guan perlahan membuka matanya, pupil matanya berwarna emas, tetapi segera meredup dan kembali normal. Kaisar Fan Zhao membuka telapak tangannya, dan 4 pecahan emas melayang di depan Ye Guan. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, segel dewa tertinggi. Kaisar Fan Zhao mengangguk. Kamu sekarang memiliki kekuatan 18 hati hukum di tubuhmu, dan kamu pasti bisa memadatkannya lagi. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao, lalu mengambil 4 pecahan emas itu. Dia perlahan menutup matanya, dan segera, kekuatan emas mengalir ke telapak tangannya. Saat kekuatan emas mengalir masuk, ke-4 pecahan emas itu mulai bergetar sedikit, dan kemudian, mereka mulai mengembun. Melihat pemandangan ini, Qiongzhan dan lainnya yang berada tidak jauh tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Tepat saat segel ilahi tertinggi hendak dipadatkan sepenuhnya, Ye Guan tiba-tiba menatap Kaisar Fan Zhao di depannya. Dengan kekuatanmu, kau juga bisa memadatkan segel ilahi tertinggi ini, kan? Kaisar Fan Zhao mengangguk. Ya, Ye Guan sedikit bingung. Lalu mengapa kamu membiarkanku datang? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku hari itu? Ye Guan sedikit mengernyit. Apa? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, Anda mengatakan bahwa perintah Anda harus diawasi oleh seseorang. Jika tidak ada yang mengawasi, hukum dan ketertiban Anda akan menjadi bahaya terbesar. Inti dari tatanan tertinggi bukanlah untuk semua makhluk hidup, tetapi untuk keegoisan pribadi. Hukum semacam ini seharusnya tidak ada. Setelah Anda memadatkan segel ilahi ini,
Anda dapat menggunakan metode Guangxuan Anda untuk menggantikan hukum tertinggi, dan kemudian menyebarkan metode Guangxuan ke seluruh alam semesta. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, apakah ini tujuanmu? Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya, hanya satu saja. Ye Guan sedikit mengernyit. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, cepatlah padatkan segel ini, biarkan metode Guangxuanmu menggantikan hukum tertinggi, dan kau akan mampu membuktikan daomu dan menjadi dewa. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao. Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya, dan dalam sekejap, segel ilahi tertinggi berhasil dipadatkan. Pada saat segel ilahi tertinggi berhasil dipadatkan, kekuatan misterius tiba-tiba muncul dari antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang kuat di tanah Shengsu yang telah mempraktikkan hukum tertinggi merasakan kekuatan ini. Hukum tertinggi, tidak jauh dari situ. Qiongzhan dan yang lainnya dipenuhi dengan keputusasaan saat ini. Karena mereka juga merasakan hukum-hukum itu, Ye Guan bisa langsung menekannya dengan memegang segel dewa tertinggi. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berkata, ganti hukum. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, modifikasi. Kaisar Fan Zhao mengangguk. Ye Guan perlahan menutup matanya, dan mulai mencoba mengubah hukum. Namun, tepat ketika ia mengubah hukum pertama, segel hukum tertinggi di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, tekanan yang mengerikan tiba-tiba turun dari kedalaman galaksi. Anak jahat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kedalaman langit. Lalu, tekanan yang mengerikan datang dari galaksi seperti air pasang. Tekanan itu begitu kuat hingga bahkan melampaui aura Kaisar Fan Zhao. Itu sangat mengerikan. Seluruh daratan Shengsu mendidih. Bab 1148, Nenek Moyang Peradaban. Anak yang jahat, pada saat ini, semua orang di lapangan merasa ngeri dan melihat ke arah kedalaman galaksi. Di sana, aura yang kuat menyapu seperti air pasang. Tekanan yang kuat tampaknya menghancurkan seluruh tanah Shengsu hingga berkeping-keping. Itu sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Siapa yang datang? Di udara, sang master alien menatap ke kedalaman galaksi dengan alisnya berkerut dalam. Ada sedikit kesungguhan di matanya. Nakiva dan yang lain di samping merasa bingung. Pada saat ini, sesosok hantu tiba-tiba muncul di atas makam kekaisaran. Ketika hantu itu muncul, segel ilahi tertinggi di tangan Ye Guan bergetar hebat, mengeluarkan suara lengkingan pelan. Di sekelilingnya, orang-orang kuat seperti Kiva tampaknya merasakan sesuatu. Wajah mereka berubah drastis, dan kemudian wajah mereka menjadi sepucat zombie. Tidak jauh dari situ, Si Wen menatap bayangan itu dengan ekspresi serius. Orang ini sangat kuat. Kaisar Multiverse tersenyum tipis, dan senyumnya sedikit aneh. Si Wen, pada saat ini, bayangan itu berangsur-angsur mengeras menjadi seorang pria parubaya berjubah naga, dengan janggut hitam berkibar, aura agung tanpa kemarahan, dan aura yang mengesankan. Ketika mereka melihat orang itu datang, Kiva dan lainnya di lapangan semuanya sedikit tidak percaya. Fan Daoyuan, pendiri peradaban dinasti Shengsu. Bagaimana dia bisa muncul? Bukankah mereka mengatakan dia sudah meninggal? Orang-orang kuat dari tanah Shengsu di lapangan penuh dengan kebingungan. Master alien itu menatap Fan Daoyuan. Selain kesungguhan, juga terlihat ketakutan yang mendalam di matanya. Ketika Fan Daoyuan masih hidup, negeri asing ditekan hingga tidak bisa bernapas. Belum lagi menargetkan dinasti Shengsu, mereka bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun permusuhan.
Dia juga tidak menyangka bahwa leluhur peradaban dinasti Shengsu akan muncul di sini. Peristiwa hari ini agak aneh dan tidak normal. Fan Daoyuan menatap Kaisar Fan Zhao di bawah dengan pandangan muram, anak jahat. Suaranya seperti guntur, ledakan, hanya dengan satu raungan saja, seluruh daratan Shengsu tiba-tiba terbakar. Semua orang terkejut, Ye Guan juga terkejut. Dia terkejut karena saat ini, kekuatan hukum tertinggi di tubuhnya mendidih, seolah menanggapi Fan Daoyuan. Dia buru-buru menekannya. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, seluruh tanah Shengsu kembali damai. Melihat pemandangan ini, Fan Daoyuan menyipitkan matanya. Kaisar Fan Zhao menatap langsung ke arah Fan Daoyuan dan berkata sambil tersenyum, "Leluhur tua, Anda benar-benar masih enggan melepaskan hukum tertinggi ini." Fan Daoyuan menatap Fan Zhao "Kamu sengaja menggunakan dia untuk memancingku keluar." Kaisar Fan Zhao mengangguk. "Ya," Fan Daoyuan berkata dengan tenang, "Mengapa? Apakah kau ingin membunuhku dan mengambil alih tempatku?" Kaisar Fan Zhao bertanya balik, Apakah itu tidak mungkin?" Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat dari tanah Shengsu di lapangan tercengang. Apa yang akan dilakukan Kaisar Fan Zhao? Membunuh leluhur. Fan Daoyuan menatap Fan Zhao "Jangan lupa, sumber kekuatan kultivasimu berasal dariku." Kaisar Fan Zhao tidak menjawab Fan Daoyuan, tetapi menoleh untuk melihat orang-orang kuat di tanah Shengsu di lapangan. Termasuk leluhur ini, dinasti Shengsu saya memiliki total 19 kaisar, dan 18 kaisar sebelumnya akhirnya jatuh. Tahukah Anda mengapa? Semua orang agak bingung. Kaisar Fan Zhao melanjutkan sambil tersenyum. Karena begitu seseorang mencapai di atas kaisar ilahi tertinggi, yaitu alam Dewa Dao yang legendaris, dia akan secara paksa menjarah hati Dewa Hukum tertinggi di tubuh mereka. Saat dia berbicara, dia menoleh dan menatap Qiong Zhan yang tidak jauh darinya. Jenderal Qiong Ye Zhan sebenarnya telah berhasil menembus level saat dia bertarung melawan Dewa Alien tahun itu. Tetapi pada saat kritis, tubuhnya tiba-tiba berubah. Jadi dia harus mati bersama Dewa Alien pada akhirnya. Mengapa? Karena hati Dewa Hukum tertinggi di tubuhnya diambil paksa. Begitu kata-kata ini diucapkan, para orang kuat dari Kekaisaran Shengsu di lapangan semuanya dipenuhi rasa takut. Kaisar Fan Zhao menatap Fan Daoyuan, yang wajahnya setenang air, dan tersenyum. Ketika leluhurku menciptakan hukum tertinggi, dia mungkin tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin membuat dinasti Shengsu menjadi lebih baik. Namun kemudian, ketika semakin banyak orang mempraktikkan hukum ilahi tertinggi, dia menemukan bahwa dia dapat memperoleh kekuatan tak terbatas darinya. Pada akhirnya, dia menganggap semua makhluk hidup di seluruh tanah Shengsu sebagai obat mujarabnya. Di lapangan, orang-orang kuat dari tanah reruntuhan dewa memandang Fan Daoyuan dengan tak percaya. Fan Daoyuan menatap Kaisar Fan Zhao. "Aku seharusnya membunuhmu terlebih dahulu." Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menyesalinya?" Fan Daoyuan berkata dengan tenang, "Apa yang kamu sesali, belum terlambat untuk membunuhnya sekarang." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya dan menekannya pelan-pelan. Ledakan, dengan tekanan ini, ruang di mana Kaisar Fan Zhao berada benar-benar runtuh selapis demi selapis. Tetapi saat berikutnya, Kaisar Fan Zhao melangkah maju, dan kali ini, dia benar-benar langsung melangkah keluar. Mata Fan Daoyuan tiba-tiba menyipit. Kaisar Fan Zhao menoleh untuk melihat Ye Guan yang berdiri di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum,
teruslah mengganti dan mengintegrasikan metode Guangxuanmu ke dalam segel dewa tertinggi ini. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao. Tanpa basa-basi lagi, dia mulai memaksa penggantian. Jika Anda ingin meraih hal-hal hebat, jangan ragu. Lakukan saja dulu, jika langit runtuh, ayah akan memikulnya. Namun saat dia berubah, Ye Guan merasa ada sesuatu yang salah, karena dia menemukan sebuah kekuatan misterius yang sangat tidak jelas. Dan kekuatan ini bukanlah kekuatan hukum tertinggi. Tetapi dia tidak peduli saat ini dan hanya bisa melakukannya terlebih dahulu. Melihat Ye Guan hendak mengganti hukum tertingginya secara paksa, mata Fan Daoyuan langsung menjadi dingin. Dia melangkah maju, hanya satu langkah, dan seluruh tanah Shengsu mulai mendidih dan terbakar lagi. Tetapi pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di langit, Fan Daoyuan menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba meninju ke bawah. Ledakan, kekuatan ribuan hukum meledak dari langit seperti kembang api, menyilaukan dan tak tertandingi, tetapi padam dalam sekejap. Pada saat yang sama, Fan Daoyuan mundur hampir ratusan kaki. Setelah Fan Daoyuan berhenti, dia menatap Fan Zhaodi yang tidak jauh dengan rasa tidak percaya. Kamu tidak mempraktikkan hukum tertinggi. Kaisar Fan Zhao tidak menjawab Fan Daoyuan, tetapi menatap Ye Guan di bawah. Pada saat ini, Ye Guan mulai perlahan mengganti hukum tertinggi dalam segel dewa dengan metode Guangxuan miliknya sendiri. Dan pada saat ini, banyak orang kuat di reruntuhan dewa juga merasakan perubahan dalam hukum tertinggi. Mereka sedikit bingung saat ini. Fan Daoyuan juga merasakan perubahan ini. Tiba-tiba dia menatap Ye Guan dengan pandangan meremehkan. Biarkan dia menggantikanku. Apakah dia layak? Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, Fan Daoyuan benar-benar terdorong mundur 1000 kaki oleh pukulannya. Kaisar Fan Zhao melirik Fan Daoyuan dan berkata, merupakan kehormatan bagi Anda bahwa dia menggantikan Anda. Apakah Anda mengerti? Anak jahat, Fan Daoyuan menatap Kaisar Fan Zhao, merasa marah dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunannya akan begitu kuat. Melihat Ye Guan perlahan-lahan mengganti hukumnya sendiri, sorot mata Fan Daoyuan yang ganas pun terpancar. Tiba-tiba dia merentangkan kedua telapak tangannya. Di telapak tangannya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke angkasa. Dalam sekejap, seluruh benua Shengsu diselimuti aura yang mengerikan. Kemudian, dari tubuh para pembangkit tenaga listrik di seluruh benua Shengsu, tanpa disadari, seberkas cahaya keemasan itu pun mengalir deras ke telapak tangannya. Semua orang kuat di seluruh negeri Shengsu merasa ngeri. Karena pada saat ini, mereka merasakan kekuatan hukum tertinggi dalam tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit. Mereka ingin menekannya, tetapi mereka tidak mampu menghentikannya dan hanya bisa menyaksikan kekuatan mereka lenyap. Semua orang kuat di tanah Shengsu putus asa pada saat ini. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa, sepanjang hidup mereka telah berkultivasi untuk orang lain. Melihat Fan Daoyuan secara paksa menyerap kekuatan orang-orang kuat di seluruh tanah Shengsu, Fan Zhaodi tiba-tiba maju selangkah, dan dia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan dengan lembut mengepalkannya. Memegang keabadian di tangan, ledakan, hanya dalam sekejap, miliaran cara hebat berkumpul bersama, dan pada saat berikutnya, kekuatan mengerikan terus melonjak menuju Brahma Daoyuan. Fan Daoyuan menyipitkan matanya sedikit, mengulurkan tangan kirinya, lalu dengan lembut menekannya ke depan. Ledakan, dengan tekanan ini, kekuatan miliaran jalan besar sebenarnya diblokir oleh penghalang tak terlihat. Pada saat ini,
Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, tatapan mata Fan Daoyuan yang ganas melintas, dan dia melancarkan pukulan. Dengan pukulan ini, seluruh galaksi mulai mendidih dan musnah. Wah, di bawah tatapan semua orang, Fan Daoyuan terkejut dan mundur dengan kasar. Ditekan lagi, melihat kejadian ini, Si Wen yang tidak jauh dari sana tampak murung. Mereka tentu berharap Fan Daoyuan akan menang. Bagaimanapun, lawan mereka adalah Ye Guan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Multiverse di sampingnya. Pada saat ini, Kaisar Multiverse masih sangat tenang dan kalem, dengan senyum tipis di wajahnya. Si Wen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kaisar Duoyuan Dao, haruskah kita mengambil tindakan?" Kaisar Dao Ganda tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya terkendali." Si Wen, ketika Kaisar Fan Zhao memblokir Fan Daoyuan, Ye Guan mulai perlahan mengganti hukum dalam segel ilahi tertinggi dengan Guan Xuanfa. Metode penggantiannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan mengintegrasikan semua hukum Guan Xuanfa miliknya ke dalam segel ilahi tertinggi. Pada saat ini, Ye Guan juga mengerti bahwa yang benar-benar kuat bukanlah hukum tertinggi, tetapi segel ilahi tertinggi ini, karena segel ilahi ini dapat mengubah hukum menjadi kekuatan dan memungkinkan orang lain mendapatkannya. Merasa hukum tertingginya mulai tergantikan, Tianji, wajah Fan Daoyuan tiba-tiba menjadi ganas. Hukum tertinggi inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Jika hukum tertinggi tergantikan, kekuatannya akan sangat berkurang. Fan Daoyuan melirik Kaisar Fan Zhao yang tenang di seberangnya, dan tiba-tiba dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas cahaya keemasan memancar keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan pada saat ini, seberkas cahaya keemasan yang mengerikan berkumpul dari antara langit dan bumi. Sekali lagi serap kekuatan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tanah Shengsu. Fan Daoyuan menatap ke arah Kaisar Fan Zhao. Tatapan matanya tajam, lalu dia melancarkan pukulan. Pukulan ini mengumpulkan kekuatan semua orang kuat di seluruh tanah Shengsu. Hanya dengan satu tekanan saja sudah cukup untuk mencekik banyak orang kuat di seluruh tanah Shengsu. Kekuatan pukulan ini langsung menekan Kaisar Fan Zhao yang berada tidak jauh. Tepat ketika Kaisar Fan Zhao hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, Master Alien yang tidak jauh darinya tiba-tiba menghilang dari tempat itu, dan targetnya sebenarnya adalah Ye Guan yang berada tidak jauh darinya. Bersambung.